Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wahtilafi laili wan nahar la ayati li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala bil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuhan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahi nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'una wa khairul khata'ina atawabuna. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Ibnu Majah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kemampuan, diberi kekuatan. Ini merupakan salah satu anugerah dari Allah yang dimana banyak sekali orang sampai pada hari ini, pada saat ini, tapi masih banyak orang yang belum mampu melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan di dalamnya kita termasuk orang-orang yang meraih gelar mendapatkan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa melimpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in sampai kepada kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban khatib tidak lepas dari wasiat bittaqwallah. Pada dasarnya berwasiat tentang takwa secara pribadi dan berwasiat berbaca kepada hadirin sebagai Islam. Marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah hanya dengan takwa atau iman dan takwa kepada Allah. Tentunya kita akan selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan di dalamnya kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan mendapat gelar muttaqin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya manusia tentu akan mengalami suatu amalan, suatu pekerjaan, sekalipun pada hakikatnya kadangkala dibenci,
Tapi ternyata banyak orang yang tidak menyadari amalan-amalan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah, ternyata di hadapan Allah kita akan menjadi orang yang rugi. Pada hakikatnya kita sadar dikala kita keluar dari rahim ibu, wallahu akhrajakum min butunikum ummahatikum la ta'lamu syai'an, kata Allah. Dan dikala Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu, tidak tahu apa-apa. Tapi dengan perjalanan waktu yang kita alami dari masa kita lahir bayi, kanak-kanak, masa remaja sampai dewasa, bahkan ada suatu perkara yang kita bisa dirasakan oleh kita. Bagaimana menjadi orang yang beriman dan bagaimana dikala sedang melakukan dosa. Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya mengingatkan kepada kita, yang artinya janganlah kamu mengharapkan mati, karena di sana ada dua kesempatan. Yang pertama, dikala kamu sedang berbuat kebaikan, maka supaya bertambah-tambah kebaikan. Dan dikala kamu sedang berbuat kesalahan atau dosa, ada kesempatan untuk bertobat. Maka kalau kita berbicara tentang taubat, hakikatnya kita kembali apa yang diharapkan oleh Allah, karena hakikatnya kita keluar dari rahim ibu tersebut. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang keluar atau yang lahir ke dunia ini melalui syariatnya seorang ibu, fitrah adalah suci. Maka dikala kita keadaan suci tersebut, sekalipun banyak proses-proses yang kita laksanakan, yang kita garap, akan menumbuhkan kebaikan atau amal baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata banyak sekali yang mungkin kita dirasakan oleh kita. Apa yang dikerjakan oleh kita, apakah ini kebaikan atau keburukan? Kalau dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'una. Setiap bani Adam, di dalamnya mungkin kita sadar tidak sadar, kita harus sadar. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan seperti itu? Hakikatnya memberikan suatu sinyal peringatan kepada kita, kullu bani Adam, semua atau tiap bani Adam, di dalamnya kita khata'una, punya kesalahan, punya dosa. Tapi kata Rasul, wa khairul khata'ina atawabuna, sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang ialah orang yang dikala berbuat kesalahan, berbuat dosa, dia cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali, mari kita buka lagi, sekalipun ini ayat yang sangat populer berbicara tentang taubat. Allah memukakan berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, tobat yang murni. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita? Hanya kepada orang yang beriman, hanya insya Allah, hanya orang yang beriman yang akan siap, yang akan sadar. Sekalipun namanya dia orang Islam, mafhum. Kalau belum berkata maksimal banyak orang Islam, tapi ternyata berapa persenkah orang yang beriman kepada orang Islam tersebut? Karena Al-Quran, sekalipun hakikatnya global dalam Al-Quran hanya 3 fase.
Global pertama adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Global yang kedua adalah orang yang kafir kepada Allah. Global yang ketiga adalah orang yang munafik kepada Allah. Yang takwa tentunya di dalamnya kita mudah-mudahan di dalam termasuk orang maka kita berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah kita menjadi orang yang kafir. Yang paling kita takuti mungkin bisa terjadi pada diri kita, karena kita yakin yang dikatakan iman, al-imanu yajidu walanqus, iman itu suka berkurang suka bertambah. Dikala sedang naik sedang bertambah, subhanallah, ditunggu-tunggu kapan hari Jumat akan datang lagi. Apakah akan sampai lagi ke hari Jumat? Sampai sholat ditunggu-tunggu. Dikala kita sedang sholat Jumat sekarang, apakah akan sampai kepada sholat asyar? Sesudah asar akan sampai kepada sholat pagi? Selalu ditunggu-tunggu. Tetapi dikala iman sedang kita kurang, masya Allah, jauh-jauh waktu tertentu bilangan jam, ternyata bilangan waktu menit. Mendengar kita azan, mendengar kita iqamah, ya cukup mengatakan masih banyak waktu. Masya Allah, itulah yang perlu takuti pada diri kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh hanya kepada orang yang beriman supaya tobat kepada Allah? Karena sadar kita banyak dosa, Pak. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh sholat? Kenapa Allah menyuruh sholat Jumat? Kenapa Allah menyuruh sholat saum bulan Ramadan? Karena di antara tiru hal tersebut menjadi kesetuki Allah, penebus dosa sehingga dosa besar ditinggalkan. Maka dikala kita melakukan dosa kecil, maka dengan sholat Jumat akan dihapus oleh Allah. Dengan sholat yang 5 waktu akan dihapus dosa kita sehingga kita menjauhi dosa besar. Apalagi dengan Ramadan kita akan dihapus dosa-dosa kita sehingga kita menjauhi dosa-dosa besar. Kenapa demikian? Allah menyuruh kita supaya tobat kembali kepada Allah, kepada tuntunan Allah, karena kita banyak dosa. Karena jaminan Allah, asar rabbukum ayyakfira ankum sayi'atukum. Janji Allah yang pertama, Allah akan menghapus dosa, kesalahan bagi orang yang melakukan dosa dengan tobat tersebut. Yang pertama, jaminan selain menerima tobat, mengampuni dosa bagi yang bertobat kepada Allah, yang pertama, yudhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kita akan dimasukkan pada surga Allah yang harapan kita semua kebahagiaan jauh-jauh yang Allah tampilkan nanti. Baru di dunia hampir-hampir kita tidak akan mau mati karena senangnya dunia. Kalaulah Allah tidak membatasi dengan kehidupan kita, ajal kita dibatasi dengan umur, tentunya sekalipun susah kita betah di dunia. Apalagi sedang Allah memberikan suatu anugerah, harta banyak, sehat, apalagi dengan Allah memberikan rezeki yang banyak, jabatan tinggi, hampir-hampir kita tidak mau mati. Itulah. Tetapi jaminan Allah Subhanahu wa taala, yakin kehidupan dunia ini hanya kehidupan sementara. Sebanyak apapun harta, setinggi apapun jabatan, kita akan ditinggalkan. Apa yang kita bawa adalah amal ibadah yang benar-benar diberi dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut. Yang kedua yang sangat hebat, selain Allah menyediakan surga, di dalamnya adalah di bawah surga tersebut sungai-sungai. Banyak minuman yang Allah janjikan yang tidak pernah di dunia ini kita tidak minum, ternyata di surga bagi orang yang soleh, yang banyak takwa disediakan. Yang paling hebat kata Allah, yauma la yuhzillahu nabiyya waladina amanu ma'ahu. Sungguh indah. Allah menjanjikan pada hari itu atau pada hari kiamat nanti bagi orang yang masuk surga, selain disenangkan di dalam mendapatkan kebahagiaan, maka disertai, disatukan dengan nabi, para nabi. Itu harapan kita. Karena pada saat ini kita mendengar bagaimana Nabi, apa junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana wajah Rasul
Bagaimana kulit Rasul yang didambakan, tapi ternyata bagi orang yang bertakwa kepada Allah dijamin di surga nanti beserta Nabi, berbarengan dengan Nabi. Selain dari itu kata Allah, nuruhum yas'a baini aydihim wa bi aymanihim. Maka bagi orang-orang yang masuk surga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya bercahaya, Pak. Kalaulah mungkin ketika kita berwudu ada salah satu doa Rasul mengajarkan, Allahumma bawit wajhi yauma yabtadu wuduhun wa taswadu wujuhun. Ya Allah, berilah aku cahaya yang putih dikala orang-orang kafir wajahnya hitam. Sungguh indah, Pak. Kalaulah kita pada saat ini di dunia mungkin wajah berupa-rupa, ada yang hitam, ada yang putih, ternyata di hadapan Allah nanti bagi orang yang bertakwa disediakan, dijadikan wajah-wajah bercahaya. Selain dari kita, kata Allah, di hadapan kita, di sebelah kanan kita. Kenapa? Lalu dia selalu mengatakan doa, Rabban yakuluna Rabbana atim lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahayaku. Waqbil lana, ya Allah, ampunilah aku. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itulah janji Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat, marilah kita, apa yang Allah berikan, apa yang Allah janjikan mungkin jelas. Innaka la tukhliqul mi'ad. Sesungguhnya janji Allah akan terjadi. Mudah-mudahan di dalamnya kita termasuk orang yang tobat kepada Allah dan tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nasihat yang perlu kita, bagaimana tobat yang diterima oleh Allah. Ibnu Abbas mengatakan dalam salah satu kitabnya, yang pertama an-nadamu biqalbi wal istikbaru bilisan wal iqla'u bil badan wal idmaru ala ayauda ila manha Allah anhu. Yang dikatakan tobat itu yang akan diterima oleh Allah, yang pertama dia menyesali akan dosa yang dilakukan, memohon ampun kepada Allah dengan lisan, dengan ucapan yang sebenar-benarnya. Yang kedua, menghentikan perbuatan maksiat dan siap anggota badan ridho mengundurkan, menghentikan sekalipun pekerjaan itu, senang. Yang ketiga, tobat nasuha itu dia berjanji kembali melakukan, tidak akan melakukan suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan, itu perbuatan dosa. Yang kedua, kata Ibnu Abbas, ala yabqa ala amaluhu asarun minal maksiati siran wa jahran. Tobat nasuha adalah tobat yang sesudah tobat tidak mengulangi berbuat maksiat, baik secara rahasia atau secara zahir. Yang ketiga, at-taubatul lati turithu sahibaha falaha ajilan wajilan. Tobat nasuha, tobat yang diterima oleh Allah adalah tobat mewariskan kebahagiaan di dunia, apalagi untuk akhirat bagi orang-orang yang melakukannya. Dari tiga hal mungkin kita bisa diambil kesimpulan. Tobat bukan berarti hanya kita berbiasa astagfirullah, tetapi bisa menumbuhkan sesudah kita balik kepada fitrah Allah, apa yang diharapkan kepada Allah, karena kita sadar kita banyak dosa, maka bisa menghasilkan, bisa menumbuhkan kebaikan untuk menyelamatkan dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin, itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani lima bi dzikil hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.